Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faseli Amanda dengan NIM 059 dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil web yang kami buat. Di mana web yang kami buat ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan siswi untuk lebih berminat dalam belajar dengan tampilan yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian beranda. Pada bagian beranda ini terdapat judul dari materi yang kami buat, yaitu manusia, ruang, dan lingkungan, di mana terdapat penjelasan apa itu geografi, dan juga di sini terdapat gambar tentang peta Indonesia pada tahun 2019, dan juga kami tambahkan penjelasan apa yang dimaksud dengan isi dari peta tersebut. Nah, selanjutnya kita pada bagian tim. Nah, pada bagian tim ini terdapat logo universitas dan prodi. Dan juga di sini yang paling penting kami menambahkan foto dari kelompok kami. Dan selanjutnya kita ke codingannya. Di sini kita ke indeks HTML-nya terlebih dahulu, yang dimana di sini mempunyai sintak-sintak dengan fungsi yang berbeda. Nah, di sini itu terdapat nav, yang dimana nav ini itu berfungsi untuk mendefinisikan bagian navigasi dalam halaman web. Dan div ini fungsi untuk mengelompokkan elemen, dan div juga jika dibuat dia akan membuat garis baru. A ini berfungsi untuk membuat hyperlink ke halaman web lainnya. Buton berfungsi untuk membuat tombol yang bisa diklik. Span ini sama seperti div, tetapi dia sebagai inline elemen dan dia tidak bisa membuat garis baru. Selanjutnya kita ke UL. Nah, UL ini berfungsi untuk membuat daftar tetapi tidak berurutan, dan li ini yang dibungkus oleh UL ini berfungsi untuk menentukan setiap item dalam daftar. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian beranda. Di sini ada IMG atau image yang biasa digunakan untuk memasukkan sebuah foto atau gambar, dan SRC ini untuk URL. H1 ini digunakan untuk memasukkan judul utama. P ini digunakan untuk memasukkan sebuah paragraf. Selanjutnya di sini ada vCaption. Nah, vCaption ini memberikan caption pada gambar. Pada bagian tim di sini ada section, yang dimana section ini digunakan untuk mengelompokkan konten terkait dalam sebuah halaman web. Di sini juga terdapat footer, di mana footer ini berfungsi untuk agar orang lain tidak bisa menggunakan web kita tanpa seizin yang membuatnya. Dan di sini yang terakhir terdapat script, di mana script ini untuk menyematkan sebuah script seperti JavaScript. Selanjutnya kita ke bagian style CSS. Nah, style CSS ini berguna untuk mengatur dan mempercepat proses pembuatan website. Serta CSS ini itu berfungsi untuk mendesain situs agar terlihat lebih menarik. Ini pertama di sini ada padding, yang dimana padding ini itu digunakan untuk membuat jarak antara konten dan border elemen. Margin ini digunakan untuk membuat space di sekitar elemen. Dan ini ada z-index yang digunakan untuk menentukan urutan tumpukan suatu elemen. Nah, pada program ini sudah kami lakukan hosting pada salah satu laptop rekan saya, dan saya mengakses ini dari atau melalui link yang sudah terhosting. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimbi Ramadhani dengan NIM 220517079. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pembuatan media pembelajaran dengan tema IPS Geografi. Baik, langsung saja di sini ada tampilan dari media pembelajaran yang telah kami buat. Untuk di sini saya akan menjelaskan bagian materi.
Baik, di sini ada materi pembelajaran. Untuk tampilannya seperti ini. Ada foto, ada deskripsi foto, kemudian ada isi, kemudian ada tombol. Tombol ini untuk melanjutkan ke buku. Kemudian ada foto lagi dan seperti ini. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit penggunaan sintaks-sintaks untuk di HTML materi pembelajaran. Materi, kemudian untuk deskripsi foto seperti tampilan tadi, yaitu yang ini, tulisan hitam. Di sini saya menggunakan vCaption. vCaption ini fungsinya dia deskripsi yang akan terletak di bawah foto yang kita masukin. Jadi otomatis. Kemudian ada di tampilan materi itu ada tombol pelajari lebih lanjut. Tombol ini ketika saya klik akan mengarah ke buku materi yang telah saya cantumin. Seperti ini. Untuk tombol itu sendiri, di sini saya menggunakan Ahref, kemudian saya buat kelas tombol biru. Untuk Ahref ini, saya langsung linkkan ke buku yang saya cantumin. Untuk buku ini, saya membuat folder tersendiri seperti folder image. Seperti ini, di tampilan. Kemudian, untuk tombol biru, di sini saya mengaturnya di CSS. Ya, di sini ada tombol biru. Mulai dari backgroundnya, kemudian border radius, kemudian warna sebelum ditekan, kemudian untuk warna setelah ditekan yaitu tombol biru, titik 2 hover, seperti itu. Saya mencoba untuk responsif bagian materi pembelajaran. Di sini foto akan mengikuti layar responsif yang telah saya tampilkan ini. Di sini untuk fotonya saya menggunakan display text. Saya lihat ada section materi yang mencangkup, yang membungkus semua isian di materi ini. Kemudian saya atur di CSS. Di sini saya menggunakan display text agar foto di materi itu mengikuti responsifnya layar. Di sini saya akan menjelaskan di bagian video pembelajaran. Baik. Seperti ini tampilan video pembelajaran. Di video pembelajaran ini saya hanya mencantumkan YouTube untuk materi pembelajarannya, video pembelajaran. Untuk video pembelajaran ini saya menggunakan sintaks yang namanya ke video pembelajaran. Sintaks yang namanya iframe. Iframe ini kemudian saya cantumin link YouTube-nya dan saya atur untuk besar dan lebarnya. Seperti di tampilan. Ya, perlu diketahui untuk link yang saya cantumkan di iframe di sintaks ini bukan link YouTube yang langsung kita copy di websitenya, tetapi ada link khusus yang memang dikhususkan untuk sintaks untuk kita tampilkan di VS Code. Contohnya seperti ini, saya contohkan, saya buka YouTube. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada bagikan. Kemudian kita pilih yang sematkan ini. Di sini sudah ada codingan khusus untuk kita copy linknya untuk menampilkan video YouTube di VS Code. Kemudian tidak lupa di setiap halaman web media pembelajaran yang kita buat ada footer di sini seperti di tampilan, yaitu by kelompok 1 media pembelajaran. Untuk codingannya di sini tinggal kita masukin footer, kemudian isi kalimat yang kita akan tampilkan yaitu app copy 2004 by kelompok 1 media pembelajaran. Untuk B di sini yaitu kegunaan untuk membold kalimat yang kita akan tampilkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Paldi Kirom dengan NIM 2205176069. Di sini saya akan menjelaskan program kuis dari materi yang telah kami buat, IPS Geografi untuk materi anak SMA kelas 10. Sebelumnya, untuk pada beberapa bagian serta berangga materi video pembelajaran dan tim sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan di sini saya akan menjelaskan dari kuisnya. Sebelum kita memasuki programnya, di sini kita akan mencoba untuk menjawab terlebih dahulu.
Di sini kita menjawab sesuai dengan apa yang kita tahu saja untuk membuktikan program tersebut dapat berjalan dengan baik. Di sini terlihat skor Anda 5/5. Coba kita menyalahkan salah satu jawabannya. Nah, terlihat di sini programnya berjalan dengan baik, bisa mendeteksi yang mana benar yang mana salah. Selanjutnya kita ke program JavaScript-nya terlebih dahulu. Pada program JavaScript-nya terdapat yang bagian pertama, get document get elemented by ID. Ini merupakan baris pertama dari fungsi JavaScript itu sendiri untuk mengambil kode dalam HTML-nya dengan ID quiz form. Terus selanjutnya kita ke hitung skor. Hitung skor di sini ada var skor sama dengan 0. Var skor sama dengan 0 ini merupakan variabel untuk menyimpan skor pengguna. Selanjutnya ada var answer. Var answer di sini merupakan area yang berisikan jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan dalam kuis. Jawabannya disimpan dalam urutan yang sama dengan pertanyaannya. Terus selanjutnya kita ke if selected answer. If selected answer sendiri untuk memeriksa apakah ada jawaban yang dipilih untuk pertanyaan yang sedang diperiksa. Terus di bawahnya if selected answer value. Nah, if selected answer value di sini untuk memeriksa jawaban apakah jawaban tersebut benar dengan var answer yang sudah kita sesuaikan tadi. Misalkan kok jawabannya A berarti nomor 1A berarti A. Selanjutnya kita ke tampilkan hasil. Dalam tampilkan hasil di sini variable container ini merupakan variabel yang menyimpan elemen HTML yang memiliki ID result container. Terus pada bagian bawahnya kita langsung saja ke result container class list remove dan result element text container. Dari kedua itu merupakan mengatur teks pada elemen ID result untuk menampilkan skor pengguna dan untuk menghapus kelas hidden dari elemen ID yang memungkinkan menyembunyikan hasil kuis sebelumnya. Jadi setelah kita submit dan kita ulang lagi, kita tidak bisa melihat nilai yang sebelumnya. Selanjutnya mungkin kita ke kuis pada HTML-nya dan kita langsung pada script-nya. Oke, pada script-nya ini ada script section di sini. Script section ini merupakan JavaScript yang mengatur logika kuis itu sendiri. Terdapat beberapa fungsi di sini atau function yang biasa kita sebut load quiz. Load quiz ini untuk memuat pertanyaan-pertanyaan kuis di dalam kuis container ini. Oke, yang saya blok ini merupakan pertanyaannya. Terus setelah kita load quiz, terdapat show result. Show result ini untuk menampilkan hasil kuis setelah kita menekan tombol submit tadi. Setelah kita menekan tombol submit tadi, terlihatlah jawaban yang telah kita jawab dengan benar, tapi kita tidak bisa melihat jawaban yang mana yang salah. Selanjutnya ada restart quiz. Restart quiz di sini untuk mengulang kuis jika ingin mencoba lagi. Tapi dengan kita mencoba lagi, kita tidak bisa melihat data sebelumnya kita salah di bagian mana. Ini untuk functionnya. Jadi restart quiz tadi saya jelaskan kembali untuk mengulang kuis yang sudah kita coba tadi. Mungkin selanjutnya kita ke CSS-nya. Pada CSS-nya sendiri saya tidak banyak bermain untuk warna dan lain-lain, karena untuk kuis sederhana ini saya tidak, yang penting hanya terlihat jelas untuk tulisan soalnya. Untuk tulisan soal dan lainnya hanya untuk terlihat jelas. Jadi di sini saya pada kuis kontainernya font family-nya menggunakan monospace, karena monospace sendiri itu bisa kita katakan sedikit agak pixel font gitu, sedikit pixel gitu. Terus juga saya menggunakan background image untuk ininya, background belakangnya menggunakan peta dunia. Terus untuk dan yang lain-lainnya untuk button dan lain-lainnya saya menggunakan warna yang sesuai sama pada beranda dan lain-lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.